Halo teman-teman, kembali jumpa dengan Yusef Studio Sablon. Yang kali ini kita akan mengerjakan sablon payung. Nah, kemudian desainnya sudah ditentukan seperti ini. Ini untuk agentur ya teman-teman. Nanti kita sablon di tempat begini. Di sini dia minta 2 sisi. Jadi satu sisi di kanan, satu sisi di kiri. Nanti satu di sini, kemudian yang satunya di sini. Jadi dua tempat ya teman-teman. Untuk payung ini nanti kita akan menggunakan tinta rubber. Nah teman-teman, bagaimana proses selanjutnya untuk sablon payung ini? Teman-teman bisa mengikuti video ini seterusnya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan pilih screen dulu atau kita akan cek screen dulu yang akan kita gunakan untuk menyablon payung besok. Nah, ini ada beberapa screen yang sudah dicuci kemarin tapi belum bersih semua. Kita akan cari yang sudah bersih atau paling tidak kira-kira tidak ada sumbatan atau tidak buntu yang bisa kita gunakan untuk afdruk yang payung tadi ya teman-teman. Nah, kita cek dulu. Nah, ini kelihatannya bersih teman-teman ya. Nah, ini kita pakai ini aja. Nah, baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan dengan proses pembuatan film atau pengafdrukan. Sebelum kita mengafdruk, kita siapkan dulu mejanya seperti ini teman-teman yang biasa digunakan untuk sablon payung. Kemudian screen yang kita pilih tadi yang akan kita gunakan, ini kita ambil yang T61. Nah ini angkanya ya teman-teman, T61. Kemudian kita akan membuat ukurannya di meja sablon sesuai dengan letak gambarnya. Nah ini kita pasangkan dulu di catoknya, kita buka jepitnya teman-teman, kita buka catoknya, kemudian screennya kita jepitkan di catok tersebut. Kalau sudah kita kencangkan dan kita ukur atau kira-kira pas di tengah-tengah. Nah kemudian kita juga pasangkan payungnya teman-teman, kita masukkan payungnya dulu seperti ini. Kemudian kita beri garis, itu ada garis tempat kita meletakkan desain. Nah kira-kira gambarnya seperti ini nanti yang kita sablon di payung, maka kita beri tanda garis dulu. Ya kemudian teman-teman kita akan mengafdruk film payung tadi. Ini karena kita menggunakan screen kain ya teman-teman. Screen untuk kaos, maka kita gunakan ini screennya yang kerapatannya T61. Nah T61 karena ini untuk kain, maka kita gunakan emulsinya yang ini betulnya mereknya macam-macam teman-teman, ada yang Bremol, ada yang TZ, ada yang Photosol dan sebagainya. Nah kemudian yang seri TZ ini memang khusus untuk kain. Biasanya itu ada tulisannya ini teman-teman, water base. Nah, ini water base screen emulsi. Ini juga ada tulisannya water base screen emulsi juga. Ini yang tag gini biasanya untuk tekstil. Jadi ini khusus untuk sablon kain atau sablon kaos, maka kita akan gunakan emulsi yang ini. Nah teman-teman, ini nanti kita tuangkan, ini yang masih banyak teman-teman. Kalau kita beli itu seukuran ini ukurannya 200 gram. Nanti ada campurannya, sensitisernya ini satu tapi yang kecil teman-teman. Kalau yang besar ini biasanya untuk yang sekilo. Nah kemudian ini nanti kita tuang sedikit saja, secukupnya. Ya jangan dituang semua. Seperlunya saja kita butuh untuk screen yang akan kita afdruk.
Nah, kita cukup ini dulu, nanti kalau misalnya kurang, nah kita tambah lagi. Karena apa? Karena kalau sudah kita campur dengan sensitisernya, itu nanti kalau lama tidak kita gunakan akan rusak. Artinya sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, ini kita campurkan sedikit juga. Kita teteskan. Nah, kita kira-kira aja teman-teman. Yang penting dia sudah nyampur. Nah, kemudian kita aduk. Nah, enggak kelihatan ya teman. Nah, ini nanti seperti ini, jadi kuning. Nah, teman-teman misalnya teman-teman butuh warna lain, misalnya butuh warna hijau, kuning, merah, teman-teman bisa mencampur dengan pigmen. Nah, coba kita akan campur dengan pigmen ya teman-teman. Kita akan campur dengan pigmen sedikit. Sebentar, kita cari pigmen yang siap saja. Ini yang siap, yang blue saja ya teman-teman. Kita akan campur pigmen blue. Nah, teman-teman, sebelum kita campur dengan pigmen itu nanti warnanya hanya seperti ini. Emulsi ditambah dengan sensitisernya itu berwarna seperti ini, seperti kuning telur. Kemudian kita akan tambah pigmen sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita, mau biru, mau merah, atau hijau, terserah. Kita tinggal tambahkan saja pigmen sedikit teman-teman. Kalau mau warna gelap ya banyak, kalau warna mau terang itu pigmennya sedikit saja. Ya, kira-kira gitu aja ya teman-teman. Kita aduk. Nah, karena ini dengan kuning tadi teman-teman, maka ini nanti warnanya agak kehijauan kalau kita campur. Nah, kita lihat teman-teman. Kita lihat ini warnanya berubah jadi hijau. Tadi kita campur dengan pigmen biru. Nah, kenapa hijau? Karena tadi percampuran kuning dengan biru menjadi seperti ini teman-teman. Nanti kalau kita campur warna merah pun merahnya akan menjadi merah yang campuran antara merah dan kuning. Demikian juga warna-warna yang lain pasti akan tercampur atau menyatu dengan warna ininya, warna sensitisernya. Nah, masalah warna tidak masalah teman-teman ya, yang penting fungsinya bisa digunakan untuk mengafterglow film. Nah, teman-teman, kita akan oleskan ke screen-nya. Ya, kita siapkan screen yang sudah kita beri garis tadi teman-teman. Ini sudah kita beri garis tadi. Ya, ini kurang tebal garisnya, tidak kelihatan. Kemudian kita tuangkan emulsinya secukupnya teman-teman. Kalau tadi hanya butuh antara garis ini ke sini gambar desainnya, maka yang kita beri emulsi cukup yang di sini saja supaya tidak boros. Kita tuangkan dulu emulsinya. Ini agak kental teman-teman ya, karena memang ini biasanya kalau masih baru itu kental, tapi kalau misalnya sudah sehari 2 hari itu sudah agak encer, tapi masih bisa digunakan. Tapi lebih baik teman-teman gunakan secukupnya sehingga sekali pakai habis, tidak menyisa dan encer dan kita membuang. Nah, secukupnya aja, seperlunya yang kita gunakan selebar film yang kita akan afterglow. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kita ratakan dengan bisa seperti ini, kartu apapun lah, teman-teman bisa menggunakan kartu jenis ini. Nah, kalau kita punya puter gini juga boleh, tapi ini juga nanti akan menghabiskan banyak emulsi karena harus kita tuang di sini dulu, baru nanti kita oleskan di permukaan screen. Nah, karena kita hanya butuh sedikit saja,
kita cukup pakai ini teman-teman ya. Ini sudah cukup kita gunakan untuk meratakan emulsi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti kita bolak-balik dari belakang ini, kemudian juga dari depan. Ya, ini karena saya sambil memegang handphone, maka saya tidak bisa membalik yang depan. Tapi intinya begitu ya teman-teman, intinya harus dua sisi, muka dan belakang harus kita oleskan secara merata. Ya, selesai teman-teman. Sekarang kita akan panasi atau keringkan dengan hair dryer. Ini juga kita bolak-balik ya teman-teman, kita hair dryer dari depan dan dari belakang atau luar dan dalam kita keringkan juga supaya keringnya merata. Ya teman-teman, biasanya ini dikerjakan di ruangan yang minim cahaya, tapi karena tidak ada tempat atau ruangan yang khusus untuk mengabdruk atau memberi emulsi ini, maka di tempat yang terang begini saja tidak apa-apa teman-teman, asalkan tidak terkena sinar langsung. Sebab kalau kena sinar langsung maka emulsi ini akan langsung mati atau menjadi keras, tidak bisa kita afdruk. Maka setelah ini kering, nanti segera kita tumpangkan di atas meja afdruk. Jangan menunggu terlalu lama, nanti akan menjadi keras. Ya, saya kira cukup teman-teman. Kita akan lanjutkan ke meja afdruk. Kemudian kita siapkan filmnya teman-teman atau gambar desainnya. Karena ini dari kertas HVS yang kita print, maka kita akan beri minyak dulu. Ini kita bisa menggunakan minyak goreng atau minyak solar, yang penting jangan air teman-teman, karena kalau air nanti rusak, tintanya akan melebar. Tapi kalau dengan minyak dia tidak akan melebar tintanya. Nah, ini fungsinya untuk membuat si kertas ini menjadi transparan. Ya, supaya nanti bisa kita afdruk atau bisa terbaca oleh emulsi. Jadi yang bagian yang hitam ini nanti tidak tembus cahaya dan akan menjadi berlubang di screen, dan yang transparan itu akan tembus cahaya dan menjadi keras di emulsinya. Jadi nanti yang berlubang hanya khusus di desainnya saja. Nah teman, ini sudah transparan ya. Kemudian kita balik. Kita akan letakkan screen sesuai dengan garis yang sudah kita buat tadi. Ini ada garis merah. Nah teman-teman ya, ini ada garisnya. Kita letakkan di bagian desain yang paling bawah. Seperti ini. Kalau kira-kira sudah lurus, kemudian akan kita tutup dengan busa hitam. Ini nggak ada anu kita sih ya. Ini anu jerigen iki to. Terus ditumpuk dengan papan pemberat.
Kemudian kita setel timernya. Timernya cukup 1 menit saja. Ini 0, ini 1. Kita nyalakan. Kita tunggu sampai mati. Ya, selesai teman-teman, sudah mati sendiri setelah 1 menit. Kita akan lanjutkan untuk dicuci atau dibersihkan dari obat emulsinya. Kita buka dulu. Kita ambil busanya, kita bawa ke belakang. Kita basahi, kita siram dengan air sama teman-teman, dari belakang, dari depan. Kita basahi. Sampai gambar desain terbuka. Nah, ini masih tertutup ya teman-teman, ini masih tertutup. Nanti kita lihat akan gambarnya terbuka setelah kita siram dengan air. Nah, sudah mulai terbuka. Nah, itu berlubang teman-teman ya, itu berlubang tempat atau nanti tinta lewatnya di sini, jadi membentuk gambar sesuai dengan pola desainnya. Kita usahakan sampai bersih ya teman-teman, tidak tersisa bekas emulsi. Nanti akan menutup gambar lagi kalau masih ada sisa-sisanya, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita buang ini. Nah, nanti kalau ini netes, dia nutup ke pori-pori yang digambar, maka gambarnya akan tertutup. Kita buang dulu sisa-sisanya ini. Oke, kita balik. Ya, selesai teman-teman. Kita akan cek dulu gambarnya sudah bagus belum, terbuka belum. Nah, ini teman-teman, ini gambarnya sudah, nah itu sudah terbuka ya. Ini nanti sudah bisa kita gunakan untuk disablon. Sekarang kita akan jemur ya sampai kering. Oke, halo teman-teman, jumpa dengan kami Yosep Studio Sablon. Ini sudah sore teman-teman, tapi kita akan menyelesaikan nyablon payung yang hanya sedikit, hanya 2 dosin. Ini yang kemarin sudah kita buat filmnya. Screen kita pasang di sini, kita jepit begini ya teman-teman. Nah, kemudian payungnya nanti kita tempel begini. Ini pas kayak gini, wera apa untuk munggah sidik, masa munggah sidik gini. Nah, kira-kira kayak jarak sidik wae, lah gini wae. Ya, nanti posisinya begini teman-teman. Kita akan gunakan tinta warna hitam. Karena ini payung, kita pakai tinta rubber. Ini baru dicampur teman-teman. Karena tintanya hitam, maka ini ada turan sisa kuning. Tinggal kita campur dengan pigmen hitam. Nanti dia akan ikut menjadi warna hitam. Kurang ya, tak cukup sing mburi sih. Ya, itu dibukai dulu teman-teman ya, payung yang dari sarungnya itu kita buka dulu, digerakkan dulu, dimegrokkan dulu
supaya nanti kita nyablonnya cepat. Nah, kita buka seperti itu dulu untuk mempercepat pengerjaan. Jadi semua kita buka dulu payungnya. Kalau sudah nanti tinggal kita pasang gesut, dan kita jemur. Mudah-mudahan ini nanti bisa kering karena mataharinya tinggal sedikit. Nah, ini sudah sore teman-teman. Dan ini screen yang sudah kita jemur kering, kita pasang kembali di atas meja yang sudah kita siapkan tadi. Nah teman-teman jangan lupa karena tadi kita mengafturknya hanya sebagian yang ada gambarnya saja, maka yang tidak terkena film atau tidak terkena obat aftruk itu kita lakban, sehingga ketika nanti kita menggesut jangan sampai terkena yang berlubang atau yang tidak tertutup emulsi ikut tersablon, nanti akan menjadi kotor payungnya. Maka kita lakban dulu, baik yang di pinggir kayunya ataupun yang di bawah gambar yang tidak terkena emulsi. Kemudian nanti baru kita sablon seluruhnya. Nah ini teman-teman kita lakban dulu, terserah kita mau pakai lakban bening atau lakban warna coklat. Ya, kita akan mulai teman-teman. Untuk mempercepat pekerjaan kita dibantu beberapa teman supaya cepat selesai. Kalau batas atasnya sudah pas teman-teman ya, kita langsung ditibake sih. pasangi garis atau bisa kita pasangi kertas untuk tanda bagian ujung payung, sehingga ketika payung itu kita masukkan nanti pas di batas kertas itu berarti itu sudah tepat letak gambarnya. Ini langsung saja kita gesut satu sisi, langsung diputar di sisi yang berikutnya atau sisi yang kedua. Jadi sekali masuk itu nanti langsung 2 gesutan. Nah, ini satu diputar, kemudian di sisi yang satunya. Nah teman-teman, untuk sablon rubber seperti ini teman-teman ya, itu ketika kita gesut lebih baik tidak diisi, maksudnya gambarnya tidak diisi dulu dengan tinta lalu digesut, tapi digesut langsung tinta itu kita bawa dengan rakelnya ke atas, kita gesut lagi. Jadi jangan sampai diisi dulu, karena nanti kalau diisi dulu itu akan mengakibatkan blobor atau gambarnya terlalu tebal dan tidak rapi. Ya, ini hasilnya teman-teman, cukup rapi dan warna hitamnya pas untuk bermacam-macam warna payung ini. Cuman sayang panasnya sudah tenggelam teman-teman, jadi agak butuh waktu beberapa menit supaya kering dengan sendirinya. Iya, baiklah teman-teman, demikianlah proses sablon payung dari awal, dari proses kita film sampai dengan kita menyablonnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, paling tidak menginspirasi kita untuk kita dapat melakukan hal yang sama, dalam arti bisa menyablon payung seperti yang sedang kami kerjakan ini. Kalaupun teman-teman punya cara yang lain atau teknik yang lain, mungkin teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar, sehingga kita akan bisa belajar bersama-sama. Demikianlah teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.